Shalom, selamat pagi Amanginang dan keluarga. Kita bertemu kembali di Renungan CRPDM HKBP Bumi Anggrek. Hari Rabu tanggal 8 Maret 2023. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 581 ayat 1 dan 3. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara umum manusia ingin selalu menjadi yang terbaik, dalam artian terbesar. Tak seorang pun dari manusia yang ingin menjadi nomor terbelakang atau nomor 2. Semua ingin yang terdepan. Mulai dari perlombaan sampai terhadap bagaimana orang bekerja, bagaimana ia ingin hidup dan mendapatkan kelayakan dan keamanan. Semua ingin berusahakan yang terbaik. Namun perspektif dunia itu berpengaruh besar terhadap gaya hidup. Hingga akhirnya jika tidak mampu yang terbesar, minimal ia mampu mengalahkan yang lain. Teori ini bukan teori yang salah. Namun kita juga harus belajar bagaimana menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Yang disukai Tuhan adalah dengan merendahkan hati. Dalam dunia iman yang mengajarkan kita tentang bagaimana merendahkan hati, bukan berarti ingin membuat diri tidak berdaya, tapi sebuah pengakuan yang mendasar dari seseorang, sebagaimana dikatakan atau disaksikan oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus, bahwa kedatangannya adalah memberi jalan. Ternyata peran ini sangat luar biasa. Sama seperti jalan yang dibangun yang sebenarnya sulit diperhatikan orang dan terkadang tidak diperhatikan. Bukan berarti tidak penting. Ketika banjir datang,
jalan itu tertutup, baru kita merasakan bahwa jalan itu sangat penting. Beberapa hari lalu saya melewati jalan arah Summarecon untuk mencapai pintu tol. Ternyata Summarecon ditutup karena ada program jalan bebas atau tanpa kendaraan. Orang memutar jalan yang tadinya tidak biasa dijalaninya harus ditempuh dengan jalan yang begitu macet. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes begitu dekat untuk mewartakan bagaimana Allah begitu mengasihinya. Allah begitu memperdulikannya dengan mengutus Yohanes Pembaptis. Ia menyaksikan Kristus yang seharusnya memiliki tempat yang terbesar di dunia ini. Pewartaan Yohanes ini sangat penting, memberi kesaksian tentang diri tidak lebih baik ketimbang tentang Kristus. Bangga terhadap diri seharusnya lebih bangga terhadap Kristus yang menjadi penyelamat. Yohanes tahu benar posisinya. Ia tidak mengaku sebagai orang terang karena Kristus yang telah menyucikannya. Ia tidak lebih besar dan tidak lebih baik atau lebih agung. Karena itulah dia minta dalam hal pembaptisan Yesus untuk dia tidak lakukan. Ternyata Kristus juga mengajarkan kerendahan hatian. Kerendahan hati yang sangat diperlukan dalam iman, dalam hidup bersama orang lain. Kerendahan hatian menjadi pintu masuk bagi Tuhan untuk berkarya dalam hidup ini. Kerendahan hatian juga membuat kita berlaku jujur, tulus, dan mampu melayani. Biarlah sebagaimana dikatakan Santo Agustinus, kesombonganlah yang mengubah malaikat menjadi iblis. Kerendahan hatianlah yang membuat manusia menjadi malaikat. Jika hari ini kita diberikan kesempatan untuk menjadi saksi Kristus, bersaksilah menjadi murid yang mengenal Bapa di tengah-tengah persaingan yang ketat di dunia ini. Bersaksilah tentang Kristus yang selalu tetap di tempatnya yang agung, dan manusia pun tetap memuji Tuhan. Menikmati dan memuliakan Allah selama-lamanya adalah cara kita untuk bersyukur bahwa Allah harus semakin besar. Apa rahasia Yohanes untuk mengajarkan ini kepada kita? Yohanes Pembaptis mengarahkan bahwa ada banyak skenario di tengah-tengah dunia ini. Namun satu jaminan kita adalah kita mempunyai Allah yang peduli, yang melindungi dan merawat dunia ini, dan terlibatlah dalam pelayanan yang merendahkan hati. Jangan biarkan iri hati menguasaimu, dan jangan biarkan rasa cemburu mengubah prinsip pelayananmu, prinsip hidupmu, karena mahkota kehidupan hanya diberikan kepada orang yang besar hati, yang mau selalu mengakui dan percaya bahwa kita harus lebih kecil dan semakin kecil, dan Allah harus semakin besar, di mana namanya selalu disaksikan, dan suara anak manusia pun akan selalu berkata bahwa ada kebesaran hati yang keluar dari orang yang mau merendahkan hatinya. Biarlah kemenangan Kristus dan rahasia sukacita ini menjadi milik kita. Akhirnya saya ingin mengajakmu, amang-inang yang terkasih, saudara-saudaraku, dimanapun engkau berada. Firman Tuhan ini menggambarkan bagian yang tersulit dari manusia dalam merendahkan diri, merendahkan hati. Namun dengan tidak melupakan kuasa Tuhan, saat itulah kita mengenal sebagaimana dikatakan Yohanes Pembaptis, bahwa
Yesus harus semakin besar, tetapi aku semakin kecil. Namun jangan sampai meniadakan sebuah peran yang kecil juga sangat berpengaruh terhadap yang besar. Saya teringat dengan perkataan Meg Bukabe, kita tidak memiliki masalah dengan kejahatan, dengan kekerasan. Persoalan kita adalah masalah dosa. Karena dosalah kita sulit merendahkan hati. Untuk itu akui dosamu dan terlibatlah dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan dengan melakukan yang terbaik untuk perkembangan gereja sebagai kesaksian hidup, kesaksian gerejawi, dan kesaksian bermasyarakat. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk pagi ini. Biarlah kebaikan Tuhan mengajarkan kami untuk selalu mempercayakan diri kepada Tuhan. Dengan kerendahan hatian kami percaya Tuhan semakin dipermuliakan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu senantiasa. Amin.